Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Halalah Amalia, tentunya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai membedakan kritik dan esai pada modul 16 unit 1. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pengertian kritik dan esai, kemudian ada ciri-ciri kritik dan esai, dan menyusun kritik dan esai tentang hasil karya. Nah teman-teman, kritik atau esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Nah keduanya ini sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen, namun membedakan tujuan dan penyampaiannya. Nah di sini terdapat ciri-ciri. Yang pertama ada ciri-ciri kritik. Di antaranya ada bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Yang kedua ada bersifat objektif atau tidak berprasangka dan tidak berpengaruh siapa penulisnya. Kemudian ada menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari suatu karya, hasil karya gitu. Dan yang terakhir membedakan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Nah, di sini juga terdapat ciri-ciri esai. Yang pertama ada berbentuk prosa, yang kedua ada bersifat subjektif atau sesuai pandangan atau pribadi penulisnya. Yang ketiga ada disajikan secara ringan atau bersifat informal dan santai tentunya, dan ringan juga atau bisa dikatakan formal tapi tidak terlalu formal juga gitu. Dan yang terakhir berisi fakta atau permasalahan analisis, permasalahan dan kesimpulannya. Di sini juga terdapat penyusunan kritik dan esai tentang hasil karya. Yang pertama ada penyusunan esai, di mana di sini terdapat pantangan menyerah dan selalu ingin tahu akan hal-hal baru. Jadi ketika kita ingin menyusun esai, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa topik apa yang akan dibahas, dan tentunya kita juga harus memperdalam dari topik tersebut. Dan yang kedua ada selalu menyiapkan literatur penting dari berbagai sumber untuk memperkaya isi tulisan. Tentu saja teman-teman, ketika kita sudah mempunyai topik, kita harus membaca lagi dari sumber-sumber yang lain agar kita juga dapat memperluas isi dari esai tersebut. Yang ketiga ada menjaga kestabilan emosi sehingga tulisannya mempunyai nilai rasa yang lebih santun, lebih objektif, dan lebih enak untuk dibaca. Selanjutnya ada kreatif dalam mengkombinasikan berbagai macam literatur. Nah teman-teman, ketika kita sudah mempunyai banyak literatur, ketika kita sudah membaca literatur, nah alangkah baiknya kita mengkombinasikan literatur satu dengan yang lainnya. Kemudian ada menyajikan tulisan secara apik, dan yang terakhir memiliki tema yang berkaitan dengan hal-hal yang sedang berkembang di masyarakat tentunya. Nah, di sini juga ada menyusun kritik. Yang pertama ada kritikus harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. Yang kedua ada kritikus harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritik. Tentu saja ini sudah jelas ya bahwa ketika kita mengkritik sesuatu, alangkah baiknya kita harus mempunyai landasan terlebih dahulu agar ketika kita mengkritik di mana dalam kritikan itu terdapat juga kandungan yang positif untuk memperbaiki dari karya tersebut. Yang ketiga ada kritikus harus mengumpulkan data-data penunjang dan alasan logis untuk mendukung penilaian yang diberikan. Kemudian ada kritik yang disampaikan tidak hanya mengungkap kelemahan, tetapi harus seimbang dengan kelebihannya. Dan yang terakhir ada jika diperlukan, kritikus menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya. Sekian dari pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata Official, dan terima kasih telah klik video ini.
Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKBM Al